Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Pram Firmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengendalian kontaminan untuk di lingkungan kerja dan pada bagian part-part. Yang pertama di sini kita isi dulu manualnya, kontaminan kontrolnya seperti apa, dan barang-barang apa atau langkah-langkah apa yang kemungkinan di lingkungan kerja ada kontaminan yang terjadi. Misalnya sebagai contoh, kita membuka alat membuka bagian head cap cylinder covernya. Ketika terbuka dengan udara, itu akan terkontaminasi udara kotor. Jadi sebaiknya dilakukan dengan wrapping atau tidak ditutup dengan majun jika pengerjaan sementara. Tapi kalau ingin ditinggalkan, sebaiknya ditutup wrapping plastik. Nah, setelah itu, jika hal itu terus dibiarkan atau sering dilakukan, itu akan melindungi bagian-bagian untuk tidak terkontaminasi udara kotor. Lalu bagaimana kalau dibiarkan? Kalau dibiarkan, kemungkinan udara kotor akan masuk atau komponen akan berkarat dan menyebabkan komponen tersebut rusak. Nah, itu adalah contoh kecil dari kontaminan kontrol. Jadi semua tugasnya ditulis di sini, step-stepnya dan potensi kontaminasi seperti apa, dianalisis akan terjadi seperti apa, terus tindakan pengendaliannya yang tadi saya sudah jelaskan itu seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu untuk prosedurnya. Dan jangan lupa sebelum praktek selalu menggunakan alat pelindung diri, wear pack dan safety shoes, dan selalu menerapkan MACG manualnya dulu baru melakukan praktek. Setelah itu semua sudah komplit, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan safety dan baik. Yang pertama adalah ketika kita membongkar sebuah komponen atau alat, itu sebaiknya kita melakukan MACG dulu, lihat manualnya dulu dan bagaimana pelaksanaannya. Setelah itu, setiap melakukan aktivitas selalu utamakan keselamatan. Contohnya, kalau misalnya ada lifting and jacking, salah satu contoh, kita tidak boleh ada anggota tubuh di bawah benda yang terangkat. Nah, seperti itu contohnya. Dan ketika kita melakukan praktik, berusaha mungkin tidak melakukan hal-hal yang dapat melakukan kecelakaan kerja. Contohnya, misalkan bercanda atau pekerjaan yang ditinggalkan atau dikerjakan secara sembarangan. Dan nggak harus kita menghindari, tapi kita juga mencegah. Kita harus mencegah beberapa kegiatan kita yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Contohnya, misalkan kita membuka mesin, ada oli tercecer, dan dimana kalau kita tidak membereskan hal tersebut, kemungkinan orang akan terpleset, akan terjatuh. Itu kemungkinan akan mencelakakan orang lain. Dan di sini adalah contoh JSA yang saya pegang. Ini adalah list untuk tulis literatur tentang JSA. Yang pertama tuh ada urutan langkah tugas, itu kita sedang melakukan apa, dan yang kedua ada bahaya yang terkait, yaitu kita analisis bagaimana bahaya yang akan terjadi. Lalu yang ketiga ada tindakan pengendalian yang dirumuskan. Jadi setelah kita analisis apa yang harus kita lakukan setelah kita analisis itu, dan kita mempraktikkan, jangan cuma dianalisis, dipraktikkan dan menghindari hal-hal tersebut. Saya kira itu cukup untuk penjelasan job safety analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.